Ada yang mau tanya silahkan. Bagaimana cara menjelaskan orang yang tidak mau mengerjakan amalan sunnah dengan alasan kan itu sunnah bukan kewajiban, dan dengan alasan sunnah itu 70 kali lipat lebih rendah dari amalan fardu. Orang begini ini orang jahil, maka kita jelaskan, ini loh kamu dengar ngaji dulu. Kalau sunnah itu tidak penting, tidak diajarkan oleh Nabi. Kamu kira Nabi kurang kerjaan atau gimana? Perkara-perkara sunnah itu penting. Buktinya ini diajarkan oleh Nabi. Sunnah itu kalau tidak dikerjakan tidak dosa, tapi bukan berarti tidak rugi. Rugi tapi tidak dosa. Sekarang saya tanya, kamu saya suruh milih, kamu ingin jadi orang miskin apa ingin jadi orang kaya? Ya ingin jadi orang kaya toh. Miskin itu apa dosa toh? Kalau kamu miskin apa dimasukkan penjara di Indonesia ini? Enggak kan? Kan enggak apa-apa toh jadi miskin itu. Maka enggak usah jadi kayak orang kaya. Ya enggak, ya ingin kaya. Lah iya. Nah, dalam agama ya begitu itu. Walaupun tidak dosa meninggalkan sunnah itu, tapi kamu rugi, kamu jadi orang miskin kamu nanti. Para ulama menggambarkan manusia itu ya, kepalanya, jantungnya yang membuat dia masih bertahan hidup itu seperti amal fardu. Tapi kalau dipotong masih hidup itu seperti amalan sunnah dengan tingkatan masing-masing. Pokoknya orang itu kakinya dipotong kan masih hidup toh. Nah, jadi kaki itu sunnah aja sebetulnya itu. Tapi sunnah yang penting. Kalau dipotong tangannya masih hidup nggak? Masih hidup. Berarti itu sunnah juga. Kalau dicukil matanya masih hidup nggak? Masih. Kalau digolong telinganya masih hidup nggak? Masih. Tapi kalau kamu ada manusia mata nggak punya, telinga nggak punya, kaki nggak punya, tangan nggak punya, masih hidup, itu terus hidupnya hidup model apa itu? Sangat mengerikan. Begitu juga kalau orang itu hanya amal fardu saja, amal sunnah ditinggalkan, itu nanti seperti itu. Jadi orang miskin atau jadi seperti orang yang cacat tapi nggak mati-mati. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya menjelaskan, itu yang dikatakan sunnah oleh para ahli fikih itu perintah Allah juga loh itu. Itu perintah Allah juga itu. Cuman tingkatannya tingkatan kedua, fardu itu tingkatan pertama, sunnah tingkatan kedua. Tapi itu kedua-duanya perintah Allah. Cuman para fuqaha itu untuk membedakan dua tingkatan itu dikatakan ini satu fardu satu sunnah. Jadi kalau kamu itu tidak mengerjakan sunnah itu meninggalkan perintah Allah juga loh. Kamu hati-hati, pasti kamu akan rugi. Maka sunnah itu harus dipentingkan. Terus yang penting lagi kamu perhatikan bahwa sunnah itu dalam beberapa hadis dikatakan sunnah itu adalah untuk melengkapi amal-amal fardu kita. Maka habis sholat disunahkan zikir ini, zikir itu untuk apa? Untuk menyempurnakan fardu kita. Karena fardu kita ini banyak cacatnya. Maka dikumpliti dengan sunnah supaya sempurna. Walaupun sunnah yang kelihatannya nggak penting, itu sebetulnya penting juga bagi orang yang ingin menyempurnakan agamanya. Sekarang saya tanya, itu bulu alis itu mamanya dicukur itu kira-kira sakit apa enggak kamu? Kan enggak kan? Tapi orang cantiknya bagaimana kalau bulu alisnya dicukur, hilang cantiknya itu. Padahal ini kelihatannya enggak penting, tapi akan mengurangi sangat besar. Begitu juga amal agama ini yang kelihatan tidak penting itu sebetulnya kamu renungi penting banget. Umpamanya kalau ketemu orang Islam mengucapkan salam, kelihatannya enggak penting banget, ini cuma sunnah, ini sunnah kecil katanya. Loh, kalau orang Islam sudah ketemu orang Islam tidak mengucapkan salam, akhirnya kasih sayang antar umat Islam merosot. Kalau kasih sayang merosot, nanti umat ini nggak bisa disatukan, nggak bisa kerjasama kebaikan, bangun masjid, bantu orang fakir misalnya, nggak mau karena tidak ada kasih sayang. Tapi kalau ada kasih sayang, maka banyak kerjasama kebaikan yang bisa dibikin. Maka sunnah yang kelihatannya kecil pun sebetulnya besar. Karena itulah para ulama mengatakan sekecil-kecilnya sunnah lebih besar daripada dunia seisinya. Karena apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
dalam sunnah Nabi itu ada kecintaan Allah. Kecintaan Allah lebih besar daripada dunia seisinya. Dah, itu aja. Subhanallah.